Akhirnya ketemu dengan ini dolar dong. Kalau dolar kan kalau 500 juta kan nggak banyak kan. Diambil. Malah mau ditambahin sama Mayang 1/2 M kalau Dr. Richard bisa menjual produk lain dalam waktu berapa jam. Giliran uangnya diminta sama Dr. Richard, kamu malah minta maaf. Fitnah atau fakta? Sampai akhir tahun jadwal Mayang sudah penuh dan ada malah salah satu brand yang ngantri untuk endorse Mayang tahun depan. Yo, Mang Santai People. Bagi sama Nyonya dan Mamang, Dr. Dr. Makak in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan Dicengkling. dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Sansulinya ada di deskripsi. Yo. Ya. Pantes aku ini kayak dari tadi pas opening kenapa dingin di sini tuh. Belum di topi. Belum dipakai Belum di topinya. belum di topi. Tuh lihat anjir masih pabalatak, masih ada bekas sisa kuah bakso gitu. Enggak dong. Ini kan mangkok bakso kita Enggak pakai dulu. dong. Yuk. Yo, Ya. kejadian anjir asli. Apa tuh? Ini nggak tahu coy, ini beneran apa enggak? Dodi Sudrajat bawa katanya sih duit isinya. Tas, nggak tahu dompet disebutnya, pokoknya mah kayak tas lah gitu. 500 juta isinya katanya, dolar buat dikasih ke Dr. Richard gitu. Sebagai yang kemarin gua buktikan gitu, ini loh 500 juta katanya begitu Bagong. Cuman masalahnya di video ini tidak ditunjukkan isinya beneran atau enggak. Iya. Ntar siapa tahu isinya duit monopoli atau duit mutilasi gitu kan. Atau isinya cuma sempak-sempak bekas yang mau dikasih ke orang, kan gak ada yang tahu. Ya enggak? Bener Betul. gak? Bener dor, meluncur dulu nih. Cus. Yo, Ya. dari akun TikTok Dr. Richard Lee Fanbase yang ngeposting katanya tagih 500 juta. Caption sih sederhana standar. Kita lihat ceki-ceki Bebli. Play. Halo dokter. Ini aku ketemu dengan Mayang. Halo dokter. Apa kabar dokter? Sehat ya dok? Hari ini mereka akan mengantarkan uang 500 juta rupiah. Akhirnya ketemu dengan ini dolar dong. Kalau dolar kan kalau 500 juta kan nggak banyak kan. Diambil. Halo. Makasih ya. Iya dokter. Dia udah ngerahin dokter nih. Jadi kita bawanya dolar. Jadi sedikit loh dokter. Makasih Mas Dodi. Luar biasa memang kolangkin. Nih yo, dari video 30 detik ini aja banyak banget yang salfok. Nih aku bedah sedikit-sedikit nih ya. Yang pertama salfok sama giginya Pak Dodi. Apa kabar dokter? Sehat ya dok? Oh iya, Kinclong divinir banget. ya kayaknya. Divinir ya itu namanya. Oh aku pikir pakai kayak by clean manual kapas digini. Enggak dong. Namanya enggak bodas dong. gitu kan katanya Enggak. biar putih gitu kan. Salfok. Salfok. Yang kedua ini emang netizen emang anjing nih ya. Ini dari logo apa nih aku nggak ngerti. Pokoknya ini dia salfok sama celananya Mayang sama handphonenya Pak Dodi. Emang kenapa? Nggak ngerti karena Mayang ini akhir-akhir ini lagi dicengin soal lu ngaku punya Mayang wear, Mayang apa sih disebutnya apa sih Mayang wear gitulah, yang itu dia punya. Iya, wear. Bukan war. Bukan. Wear. Tapi bajunya itu aja. Jalannya itu aja di beberapa konten gitu. Apakah si Mayang mau nyaingin kita yang tiap konten bajunya itu aja? Tolonglah Mayang, jangan ngambil aksen orang gitu. Terus sama ini handphonenya Pak Dodi yang katanya harusnya lu dengan style ini handphone lu tuh ipun gitu. Ini kalau kita lihat susunan kameranya bukan ipun nih. Nah ini juga yang bikin penasaran nih, isi tasnya beneran apa enggak duit gitu. Nanti ada penjelasan khusus juga dari Pak Dodi dan Mayang gitu ya. Ini kita lanjut lagi. Lanjut. Hari ini mereka akan mengantarkan uang 500 juta rupiah. Akhirnya ketemu dengan ini dolar dong. Kalau dolar kan kalau 500 juta kan nggak banyak kan. Ini aku lucu banget pas langsung diambil. Makasih ya. Iya dokter. Dia udah ngerahin dokter nih. Jadi kita bawanya dolar. Jadi sedikit loh dokter. Makasih Mas Dodi. Luar biasa memang kolangkin. Jadi tinggal kita tunggu podcast selanjutannya nih apa beneran gitu. Biasanya kan nanti diabadikan di podcast nih beneran nih, wah beneran duit segini sah atau enggak. Ya walaupun kita nggak tahu begitu kamera off tuh dibalikin lagi tuh kayak gimana. Mungkin kamera off Pak Dodi langsung, dok itu gimmick lah dok, tolonglah dok, jangan serius-serius ya dok. Karena apa? Karena pada saat beberapa hari yang lalu itu diwawancara sama wartawan perihal 500 juta, Dodinya kabur.
Terus sekarang tiba-tiba sekonyong-konyong muncul video di sini datang seakan-akan nih gue gentle mau ngasih nih gitu sesuai dengan tantangan gue kemarin. Yang padahal di beberapa hari lalu kaburnya, ditanya kabur nih meluncur. Nih dari update for you ya. Pak Dodi sama Mayang takut ditanya wartawan malah kabur. Katanya Mayang artis banget nih berdua dikejar-kejar wartawan tapi nggak mau diwawancara. Ceki people. Bentar dong. Mau ke nibet. Nih waktunya buru-buru mau ke nibet. Bentar dong, mau ke nibet. Ya, komandan. Maya soal Puji gimana Maya? Maya, gimana soal Puji Tapi Maya? sempet ngobrol gak sih sama Puji? Ya Allah, tolong. Ditanya kayak gitu dia nggak mau jawab. Padahal di beberapa hari yang lalu kan viral juga tuh yang katanya Acha Septriasa yang dulu main film Heart itu kan. Dia keluar buru-buru memang gitu, tapi begitu dicegat wartawan, oh ya udah ayo gitu. Yang walaupun wartawan bilang ini dari media online doang kak gitu, bukan media gede TV gitu. Enggak. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Ini sekelas Dodot Sudrodod sama Mayang Wahyu sok sibuk mau ke Nibel. Kemana sih Nibel? Gak tahu, aku baru mau nanya tadi. Nggak tahu, aku juga nggak ngerti tempat-tempat nongkrongnya Dodot Sudrodod. Nggak tahu. Warteg kali. Nggak ngerti juga gitu. Tapi ada after dari ketemu sama Dokter Richard. Itu diwawancara sama wartawan lumayan panjang tuh, dia mau tuh menjelaskan. Kenapa memang tahu itu after dari Dokter Richard? Karena bajunya sama. Oke. Meluncur. Ninyo. Dari update for you 0 ya, bisa kita lihat juga ini backgroundnya sebenarnya kayak masih di lokasi Dokter Richard kan? Iya, Di sini caption Mayang memberikan challenge buat Dokter Richard kalau bisa menjual produk lain dalam waktu beberapa jam, Mayang akan tambahin 1-2 M. Ini Mayang memberikan challenge, bukan diberikan ya. Mayang yang ngasih challenge ke dokter. Iya. Ini 500 juta aja nggak tahu itu beneran apa enggak, ngutang atau enggak, nggak ngerti. Udah nantang lagi 1 kamar. Aduh, 2M loh. 2M tuh bukan makasih mas, bukan miliar. Pak Dodi bercanda ke dokter no Richard. Ya, biar Mayang jadi brand ambassadornya Dokter Richard. Tapi apa? Tapi kayaknya mungkin aja dia punya uang. Karena kan waktu itu dia si Mayang perawatan yang waktu awal-awal hampir 100 juta kalau nggak salah. Yo makan di Singapura 500 ribu aja. Hah 500 ribu? 500 ribu per nih kalau dia punya duit 1,2 M. Sekolah, mending buat sekolah gitu, buat belajar, pendidikan gitu kan, les kayak di ruang guru, kumon, primagama apa kayak gitu. Iya, les gitu, tolong bimbel biar nggak kosong-kosong banget gitu. Ini bapaknya juga kosong. Kita lihat videonya kayak gimana. Oh, sorry, baca dulu ya. 500 juta aja nggak sanggup apalagi 1-2 M. Pak Dodi ada-ada aja halunya. Jeki people. Play. Ketemu Dokter Richard ya, bertemu ya, kita membahas masalah pemberitaan yang beredar di media sosial. Jadi ya saling tadi Mayang juga jadi mengerti ya ada knowledge-nya tentang tentang kandungan kolagen itu gitu kan. Ternyata tidak membuat memutihkan, tapi cuma hanya mencerahkan aja. Jadi ya tadi ketemu Dokter Richard suasananya juga bersahabat sih, bersahabat dan enak banget. Podcastnya juga tadi Mayang berjalan dengan lancar gitu. Dan yang 500 juta juga udah clear ya, udah selesai sama Dokter Richard tadi gitu. Clear dari knowledge ke clear gitu. Clearnya itu mungkin diluruskan nggak jadi dok gitu. Itu cuman bohong-bohongan apa gimana gitu. Kita tinggal tunggu podcastnya aja kali ya. Iya kan mungkin dikasih ya gini. Sah ya deal. Oke, tuan cut. Mungkin di duit monopoli dok. Kan dokter udah banyak duitnya gitu ya. Tolonglah atuh Dodot. Lanjut lagi. Tempat kaget gak dia waktu diberitakan ditagih 500 juta Dokter Richard, lihat gimana tuh? Ini yang nantangin kan pada saat itu. Ya terus di tag sama netizen kan ke Dokter Richard, jadi rame kan, akhirnya di rame di media sosial. Ya
sebenarnya akhirnya tadi ketemu ya udah tadi ketawa-tawa aja dokter Richard tanya mana 500 jutanya ya kan gitu. Ya dok ada mau cash apa mau ditransfer udah dibilang gitu kata dokter Richard gitu. Jadi ya udah cair lah sama dokter Richard. Kita itu. Malah tadi nggak tahu tuh ada tantangan tadi malah dokter Richard sama Mayang gitu. Jadi kata tadi ada challenge malah mau ditambahin sama Mayang 1 atau 2 M kalau dokter Richard bisa menjual produk lain dalam waktu berapa jam sekian pendapatnya bisa berapa M, nanti Mayang tambahin 2 kali lipat dari 500 juta. Jadi apa ya? Jadi challenge-challengean gitu kan. Saling challenge Pak Dodi. Jadi saling challenge-challengean tuh. Challenge-challengean tuh mainan tim mana Pak Dodi? Anjir, jadi tim mana? celeng-celengan dong nanti. Jatuhnya celeng-celengan, babi hutanan Aduh, anjir Dodi. Gigi lu putih, isi pala lu gelap. Aduh, lanjut lagi. Nggak sampai panjang lah sama dokter Richard dan Dedi. Pertama kali sih sama dokter Richard, dok keren dok, terima kasih udah mengundang Dedi sama Mayang. Dedi bilang dok kapan nih dok Mayang jadi BA gitu kan. Oh iya, udah dikasih produknya sama dokter Richard. Oh iya. Ya kali aja ya dok ya Mayang jadi BA-nya dokter Richard nanti. Jadi bercandain dok kapan nih Mayang jadi BA-nya dokter. Oh boleh gitu aja dokter bilang gitu. Nih, tolong dibedakan lah ya. Jadi BA sama dikasih produk. Tolong banget nih. Tolong banget. Kita kalau berarti dikasih kopi ini kita nih ya. Kita jadi BA kopi itu. Enggak dong. Kan lu dikasih sempak jadi BA sempak, lu dikasih beras sembako jadi BA beras sembako, dikasih bansos jadi BA bansos gitu kan. Gak gitu konsepnya. Ini santuy people pentingnya minum vitamin waktu kecil gitu, jangan sampai kurang nutrisi, juga belajar dan jangan lupa beribadah, itu pentingnya tuh. Biar gak kayak gini contohnya nih ya. Kayak ini banget lagi kayak ini kan kita nggak tahu ya. Kayak setiap orang atau setiap orang yang datang ke podcastnya Dr. Richard, siapa tahu juga dikasih gitu kan. Ya mungkin sebagai ucapan terima kasih atau gimana gitu kan. Cuman gak dipamerin. Iya, ini kok ya kayak bangga banget gitu. Dikasih loh gitu kayak ya Allah. Aduh aji goblok. Nih ada komenannya nih dari Bunda Dini. Aduh Bunda, komennya pedes banget ya. Lihat Mayang kayak ribet kebangetan jaim, mental sosmed santai aja say katanya ya. Nggak akan jopot juga tuh behel atau rontok hidung. Emang kayak ribet, kita lihat yuk. Tadi ketemu dokter Richard ya, bertemu ya, kita membahas masalah pemberitaan yang berada di media sosial. Jadi ya saling kayak banyak banget. Jadi mengerti ya ada knowledge-nya tentang gini. Kandungan kolagen gitu kan. Mungkin angle dia bagusnya dari situ kali. Iya. Ngeri. Tapi cuma hanya mencerahkan aja. Jadi, atau dia lagi was-was. Wah, jangan-jangan ini kamera wartawan yang lagi viral-viral itu gitu. Takut maksudnya kelihatan wujud aslinya gitu. Kalau misalkan bergaul dengan perfilteran gitu kan, begitu ketemu kamera wartawan kayak, kamera wartawan gitu. Tapi aku tahu soalnya kayak kemarin aku nggak simpen sih, pokoknya ada sempat aku lihat gitu kan nongol kan di FYP gitu, wajah asli Mayang tanpa filter gitu. Oh, gila. Waktu ditanya gimana kemarin perasaannya Fuji nonton live-nya gitu kan. Oh ya kaget banget sih, pokoknya makasih banget buat Kak Fuji karena udah nyempetin nonton TikTok aku, nonton live aku sama udah nyawer juga kayak gitu. Banyak banget nyawernya kemarin gitu. Ya tadi ketemu dokter Richard, suasananya juga bersahabat sih, bersahabat. Kalau ada kamera dia gini, kalau nggak ada kamera, atau jangan-jangan dia asam lambung kayak Mamang dikit-dikit, gitu. Tapi aku nggak BF nggak, gitu nggak, malah ada ditutup. Emang jorok aja dasar si Mamang mah gitu. Ninyo, ada komentar yang aku nggak ngerti, ini salut atau sarkas nih. Dari Yayu Muchtar Syawal ya. Salut sama Dedi, selalu berusaha membuat Mayang jadi BA dan artis Indonesia. Aku nggak ngerti ini salut atau sarkas ya, karena kelihatannya lebih ke kayak lu ngebet banget gitu, ngejadiin anak lu artis, brand ambassador gitu. Intinya mah dicemplungin ke dunia entertain gitu. Padahal kan harus sadar ya, kalau sekiranya tidak ada bakat yang bisa dijual,
ya mau perawatan sampai bening kayak keramik putih juga nggak akan tembus gitu. Iya. Ya mungkin Mending Mustopa. Au. Tapi banyak fansnya gitu. Iya, Dia iya, cenderung iya. ke ranah komedi buat dia karena dia sudah berdamai, dia jadikan kekurangan dia atau kespesialan dia itu sebagai komedi gitu. Iya. Kalau aku sih mungkin dia si Dodi ini, Pak Dodi ini kayak mau apa namanya ya? Kayak mau menjadikan Mayang itu kayak almarhumah Vanessa Angel gitu kali ya. Cuman kan beda ya. Beda. Pertama Vanessa bisa acting, Iya. nyanyi bisa, terus koneksinya dia luas, sama dia good looking gitu ya. Iya. Kalau ini kan ya Iya beda lah. sulit. Jadi ngambilnya jalur sensasi, di mana jalur sensasi nanti ramenya tuh yang didapat sentimen negatif. Betul. Sentimen negatif tuh biasanya tidak terlalu engage ya, dalam artian tuh nggak apa ya, nggak loyal karena gua ngeramein cuman pengen hujat Anda Iya, gitu. iya. Tolonglah blok people. Padahalnya Ya. di beberapa hari lalu juga Mayang tuh diundang tuh di acara apa yang sama Mbak Feni Rose, pokoknya itu dia kayak apa ya namanya, ya cuma bercanda, minta maaf gitu, yang perihal 500 juta itu ya. Iya. Ini nantang lagi 1-2 M. Ya Allah nih meluncur. Terus. Nih kan dia nantang Dr. Richard Lee soal kolagen, Mayang aku itu cuma sensasi, itu giliran uang ditagih Mayang malah minta maaf. Udah sekarang udah dimaafin malah nantang lagi. Bocah ngelunjak, sumpah tambeng bocah ngelunjak, sumpah jagi-jagi people. Play. Giliran uangnya diminta sama Dr. Richard, kamu malah minta maaf, fitnah. Kalau sama Mayang, langsung kita dudukkan di sini. Jawab dengan jujur, Mayang apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Mayang? Kamu dan dedimu itu suka cari sensasi ya, nantangin mau kasih Dr. Richard 500 juta kalau pernyataan kamu soal kolagen bikin kulit putih itu benar. Giliran uangnya diminta sama Dr. Richard, kamu malah minta maaf, fitnah atau fakta? Fakta, tapi aku nggak mau ngomentarin lebih jauh lagi. Kenapa? Nanti goreng-goreng sama Ya netizen. pastilah. Nah, waktu itu kamu ngomong nantang-nantangan itu, emang kamu nggak sadar bakalan digoreng juga? Ya udah pokoknya no komen aja. Enggak, kamu tuh yang ngasih ide, yang ngomong gitu. Ngasih ide begitu jadi sih? Ah, Apa nggak emang ada. dari kamu, dari itu spontan aja? Ya, spontan, spontan. Spontan, kaget nggak? Apa? Maksudnya ya reaksinya jadi kayak gitu. Coba kita lihat sini ada artikel ini. Dr. Richard Lee tagih 500 juta, Mayang minta maaf, ngaku cuma bercanda. Iya, abis itu aku kesel sama netizen Oh, kan. kamu kesel sama netizen? Ngetek-ngetek, ya udah aku jawab aja begitu. Oh, tapi Kesel. kamu udah ngobrol belum sama Dr. Richard? Udah kan kemarin aku udah video callan sama dokter. Oh. Dedi juga udah janjian tuh kayaknya dokter sama Dedi mau ketemuan. Oh, mau perawatan di situ juga. Hah? Bisa jadi. Favorit nyonyo. Orang mah ya, lu kesel sama netizen ya udah ya lu gas netizennya yang lu ngerasa kesal gitu. Iya. Ngapain ngetek-ngetek ribetin orang gitu. Jadi bawa orang. Jadi gitu. kegep banget gitu, kayak ya lu mau pansos. Kayak sadarilah bakat Anda tidak di-entertain. Hey, halo. Ngotot banget gitu. Ngotot banget sumpah. Lu maksudnya kerja kantoran. Kayak nggak ada salahnya gitu. Iya. Si Dodot ngebet banget gitu biar jadi entertain gitu. Lu kerja aja ya, kerja apapun yang penting halal gitu. Iya. Kalau memang anaknya tidak bakat di entertain, kayak lu nggak tahu gimana menghibur gitu kan. Kayak tadi Mbak Feni Rose aja nggak ada jaim-jaiman gitu kan. Kita Betul. bahas soal nge-hosting ya. Gak ada jaim-jaiman, dia jaim banget. Lu kan ditonton tuh buat menghibur Iya. gitu, bukan ngeliat kejaiman lu. Ngerti gak sih goblok anjing? Sama kan dia, aku nggak tahu sih, mungkin apa ya? Dia kan pakai behel nih. Aku juga sebagai pengguna Sebagai behel. pengguna behel. Kayak mah ketawa ya ketawa aja kayak. Kayak apaan sih? Kayak kenapa sih gitu? Oh mungkin dia takut ketahuan behelnya behel yang 60.000. Enggak lah. Enggak lah ya. Enggak lah ya. Oke. Masa iya punya uang 500 juta gak bisa bayar behel? Iya, masa iya enggak. Oke. Kita lanjut lagi nih, Nyo. Terus. Nyo. Ya. Yang bikin netizen kesel itu si Pak Dodi itu selalu omongannya selangit tapi hasilnya nihil. Omdo. Omong doang. Bacot, NATO. No action talking only. Ngomong doang nih. Ada captionnya ya. Kata Pak Dodi jadwal Mayang sudah padat sampai akhir bulan Desember. Bahkan ada brand yang mau endorse Mayang tapi tunggu tahun depan saking padatnya.
Baru tahu aku ada kayak gitu. Emang kalau apa namanya mau endorse kayak gitu ya? Kalau padet banget, saking gak adanya waktu 1 jam buat ngeksekusi itu bisa kayak gitu. Tapi kan ini mah bisa kita lihat, lu ngobrol aja di sini bisa santai ya nggak? Iya. Lu bisa mampir ke Dr. Richard Lee, lu bisa diundang ke sini ke situ gitu kan? Iya. Jadi kayak tidak sesuai realita gitu. Nah inilah contoh orang yang terlalu banyak ngirup jamur tai kebo. Halunya kemana-mana gitu. Ucapan adalah doa, oke, mungkin dia punya harapan nanti akan jadwalnya akan padat, akan banyak endorsan gitu. Iya. Tapi tolonglah sadar diri. Iya. Tolong apa ya, maksudnya kalau bedakan mana harapan dengan kenyataan yang iya dong. Jadi jangan berharap-harap doang tapi tidak ada action gitu. Iya, maksud aku kalau misalnya dia berharap ya bilang aja ya semoga apa gitu. Ini kan dia kayak seakan-akan kayak udah makanya dia bilang gitu. jadwal dia padat gitu. Iya. Mending kita lihat langsung video daripada terlalu emosi. Ciki people. Play. Untuk jadwal-jadwal kuliahnya Mayang, endorsan baik yang di Jakarta maupun yang di luar kota, performnya dengan Niki Tirta, terus latihan vokal, latihan gitar, latihan sama bandnya ya padat juga sih jadwalnya, belum live shop, TikTok shop ya. Jadi udah handle. Tapi so far jadwalnya aman semua sih. Terutama kuliah sampai akhir tahun jadwal Mayang sudah penuh dan ada malah salah satu brand yang ngantri untuk endorse Mayang tahun depan. Untuk tahun depan. Jadi memang udah full sampai akhir bulan Desember ya. Saya lagi dalam proses mencari data dan cerita untuk film layar lebarnya Vanessa. Cerita otomatis Mayang akan main kan di layar lebar. Kemarin udah bicara sama Pak Sangker ya sebagai produsernya. Tapi berikutnya ini kita lagi si penulis ini akan ketemu beberapa narasumber yang pernah dekat dengan Vanessa almarhum ya. Ya seperti Dwi Andika terus ada Cita Penelope, mungkin pernah deket juga dulu almarhum sama Ruben. Banyak gitu ya cerita-cerita yang mau diangkat gitu, mulai dari kisah cintanya, mulai kisah ya lebih banyak sih lebih kisah dari perjalanan karir hidupnya Vanessa ya, dari kecil gitu sampai akhirnya dia dipanggil sama Allah di dalam kecelakaan tunggal yang merenggut nyawanya gitu ya. Mudah-mudahan nanti layar lebarnya kita bisa saksikan nanti. Ya baiklah, demikian cerita musim liburan oleh Ade Dodi Sudrajat. Selanjutnya jadi kayak ini anjir, kayak anak SD abis liburan suruh mengarang cerita gitu. Sama di sini justru apa ya yang aku lihat dia malah mengungkap fakta nih. Mayang kalau bukan adik dari almarhum Vanessa, dia cuma mbak-mbak perawatan pada umumnya gitu. Iya benar. Bukan apa gitu. Maksudnya sampai seudah nggak adanya nih Nyo. Masih membutuhkan ibaratnya nama dari almarhum Vanessa ya. Betul. Katanya mau diangkat film segala macam. Ya karena ada hubungannya dengan cerita dari almarhum Vanessa, makanya Mayang diajak. Nggak tahu nanti jadi cameo sekali 2 kali lewat itu kayak gimana, aku nggak ngerti gitu. Pokoknya judulnya Mayang main film gitu. Iya. Ntar di sana jadi cameo cuman gitu doang, itu nggak tahu gitu kan, terserah Dodi. Di sini Mang dari pernyataan dari Sudrajat yang ini nih, aku jadi lebih respect sama Pinkan Mambo. Kan mau tau nggak kenapa? Kenapa? Karena kan kalau Pinkan Mambo kayak ya dia jujur gitu, bukan layar lebar tapi layar sedang gitu kan. Iya kan? Jadi sebohong-bohongnya Pinkan Mambo tuh kelihatan itu bohong. Ya nggak gitu. ketinggian juga, yang ya maksudnya dia bilang tinggi sih, tinggi juga sih, cuman dia tuh membungkusnya dengan ngawur aja gitu. Kalau ini kan seolah-olah gitu kan. Iya. Dan ini aku sebel banget nih kalau misalnya Pak Dodi bilangnya iya Mayang kan Mayang. Ya kan almarhum Vanessa kan ini ya banyak kenalan yang dia. Ya itu kan karena usaha dia sendiri gitu loh. Iya, ini bukan karena lu dan bukan nama orang gitu sama loh. Ini loh, apa namanya? Aku entah kenapa aku yakin ya kenalan almarhum itu kayak ya udahlah respect seada-adanya gitu untuk ke si Mayang gitu, karena ya balik lagi kan nggak
nggak deket-deket juga gitu, nggak Iya, deket-deket iya. amat dari zaman masih adanya gitu ya. Iya. Sambil nunggu updatean yang apa namanya kemarin tuh dua orang yang pasangan prewed yang Iya. katanya mau menuntut petugas Bromo gitu. Sambil kita nunggu updateannya ya, kita kasih Mayang dulu 9 gitu. Iya. Oke, Mayang sama Dodi biar hiburan deh gitu ya. Karena kemarin lihat komennya pada emosi gitu. Iya, apalagi besok Senin kan. Kita kasih yang enteng-enteng dulu aja biar emosinya enak gitu. Tapi tetap emosi ya. Tetap. Sekarang kita meluncur ke intermezzo aja Nyo. Belajar. Cush, Nyo. Yes. Kita buka intermezzo yang pertama dari Meng yang katanya mau nangkap burung merpati. Jeki people. Play. Lu mau nangkap apa mau loncat doang? Kok tangannya nggak ada nerekam? Dia cuma lompat doang itu. Iya, mau pamer bisa terbang kayaknya ya. Aduh, kalau coraknya kayak gitu tuh aku ingat kucing aku dulu di kampung. Persis Buntutnya kayak bagus gitu. tapi dia. Nah, aku pikir mau nerekam. Gitu doang. Nih, apalagi ini nih. Yeay, apa gitu dong? Itu mah dia mau ngeloncatin doang, bukan mau nerekam ya. Mau main ya. Iya. Ya Allah, Meng. Atau Mengnya suka ngelihat burungnya tuh berterbangan gitu, jadi dia kayak ya gitu. Digebah kalau kata bahasa Sundanya mah digebah. Kayak gak ada serem-seremnya gitu tuh. Wih. Iya. Dia pikir mungkin di dalam dirinya aku adalah pemburu, aku adalah macan. Gitu. Padahal dia lupa dia Meng gitu. Meng. Tolonglah, tolong. Ini kita kasih nextnya. Just. Ini dari Meng yang kenapa nih? Ceki people. Play. Porsi makan kamu mama kurangin ya, kamu harus diet katanya. Ya Allah. Kayak sedih sekali dia. Tapi kayak aku aja ada kumis ada jenggot deh. Tolonglah. Tapi hidung kamu nggak hitam. Oh iya, nggak itu ya. Ya Allah, sedih banget dia. Aduh, Meng. Tapi itu perutnya kebul banget. Kalau kamu Ya. punya Meng ini punya kamu nih. Iya, iya, apa kamu tega ngurangin porsi makan Mengnya? Ya enggak dong. Ya kamu kurangin, kalau dia Meng lagi tetap dikasih kan meong-meong lagi mah ya. Iya. Ya, nggak tega kan lu pasti. Aduh lucu banget Aduh, mukanya. gemoy banget nih, Mbak. Mukanya ini banget kayak melas banget gitu. Kayak ya Allah, aku nggak bisa makan banyak dong begitu. Gimana Kayak ini? aku nanti lapar dong gitu. Aduh, Pak Kumis Pak Jenggot, tolonglah. Kita kasih nextnya Nyo. Just. Nyo. Yes. Ini kita kasih Meng lagi, ada Midas, si kucing viral asal Turki yang punya 4 daun telinga. Halas ya, itu dicopot 2 masih bisa meren. Siki people. Play. Lagu ya, audionya kita mute ya. Ini bukan properti atau pajangan, ternyata ini kuping beneran ya. Tapi kenapa lidahnya keluar? Lucu sekali ya. Dia nggak bisa masuk lidahnya apa gimana? Masa sih? Ini keluar terus tuh. Iya sih. Ini bukan editan kan? Enggak, itu masuk lidahnya. Oh, masuk. Udah masuk. Dia warnanya kayak si abu. Cuman Iya. ini yang bikin salfok tuh simetris gitu. Iya. Jadi jatuhnya bagus gitu. Iya. Lucu gitu. Bener. Jadi emang bener ya, kayak toothless ya. Iya nih di komennya kan, komennya toothless tuh. Jadi kayak toothless. Bener. Cuman kurang hitam aja dia warnanya. Harus di ini kayaknya dikasih aspal kali apa gimana. Enggak Tuh, dong. Enggak ya. Enggak dong. Tapi mau? Mau. Daun telinganya 4. Ya nggak apa-apa. Lidahnya Nggak apa-apa. masih mau. Mau. Jauh di Turki, jauh. Nggak apa-apa. Nanti dia di sini nggak ngobrol sama kucing Indonesia, nggak ngerti bahasanya kan. Tetap sama, bahasanya tetap meong-meong. Oke, kita kasih nextnya. Just. Lastnya Nyo, kita tutup dengan pengetes kegemoyan ya. Nyonya harus sabar, tahan, gak boleh gemes ngeliat. Ceki people. Play. Sabar, tahan, gak boleh gemes. Lihat ini, aduh. Siapa yang bisa tahan gemesnya kayak gitu? Gemoy banget ya, dipeluk itu kayak gimana gitu ya, gitu ya. Ya Allah, tolong itu. Gemes sekali. Sama si Oren ya? Dua-duanya dong. Oh, nih. Aduh. Dipeluk. Nyonya dari tadi berontak, aduh, pengen bereaksi. Oke lah Nyo, karena super thanks kita panjang nih yang nextnya nih banyak nih, jadi sekarang kita harus meluncur ke setting 2. Super thanks. Meluncur. Just.
Yo, Yes. seperti yang kita kali ini ada 7. 7. Banyak banget pada emosi sama si pasangan prewed. Pasangan prewed yang pertama kita buka dari Alpi Agatha Piana Bipri ini, arek ngalam nih ya. Selamat malam Nyomang dan Satu People. Bentar aku tak nafas sebelum ngabsen Bonpin. Tugasnya Nyonyo translate hehehe sikat. Ada jadi orang itu jangan goblok banget kebangetan, kenapa katanya cari pembelaan sama nuntut petugasnya. Otakmu tuh waras ya katanya. Kamu aja masuk itu nggak ada izinnya, kok bisa nyalahin petugasnya? Ini pengacara lulus nggak sih sekolahnya? Kok ya otaknya nggak dipakai? Udah tahu video viral itu udah butek, apa tuh butek nih? Oh pokoknya intinya menjatuhkan klienmu gitunya. Asunya tuh nyata-nyatanya katanya aduh ini apa geni wesa ngono gede nih ya, pokoknya kenyataannya udah kelihatan begitulah gitu ya. Masih berat sama hasil fotonya, picek matanya gitu. Percuma kan buang uang buat bayar pengacara cari pembenaran kalau orang se-Indonesia nggak goblok kayak kalian mucok gitu. Udah bisa bedain mana manusia mana anjing katanya. Masih untung jagat lelembute. Oh ininya penghuni itunya apa namanya, Gunung Bromo, iya, itunya, Semeru, ngamuk sama kalian sama ya. Kalian omahnya di kamu bakar kayak gitu katanya. Pastinya juru kunci sama sesepunya di gunung sana udah ngedem ngerem kali, maksudnya ya ngerem biar kamu tuh nggak dibawa jadi penghuni Bromo juga. Kamu nggak dibawa, ya kamu nggak dibawa hidup tapi gendeng itu gila, goblok gitu ya. Goblok aja harusnya bersyukur. Mau nuntut barang asuh tenan. Oke. Mau udah gitu apa dikasih hidup kata mau masih menuntut, katanya masih nuntut lagi. Asuh tenan. Oke. Gitu. Sorry mama kepanjangan. Hehehe emosi aku. Ono wong kok goblok ada orang goblok kayak gitu ya. Tenan beneran bungane wong doanya orang Indonesia se-Indonesia sama nikahannya orang goblok itu bakal terwujud hancur nikahannya sak lawase ora bahagia katanya. Selamanya nggak bahagia. Yang orang tongkrongan monggo. Oke, ini aku sikat nih dari Wijaya Toha. Ikut nimbrung Kak Nyomang, kayaknya itu calon pengantinnya tuh beleduk balon hijau alias begonya wadidaw katanya ya. Kayak mau dijadiin rujak bebek sama netizen katanya. Demizeri Fandi ya. Malam Mbak Alfian numpang komen ya. Malam Nyomang, Photoshop di awal tahun 2023 keluarin fitur baru namanya AI Generation Fill. Iya, nanti coba search di YouTube ya, itu fungsinya buat apa kalau ditulis kepanjangan nanti. Jadi kalau fotografernya punya ide yang agak resiko di lokasi, iya udah ada AI sekarang, tinggal bisa ketik kayak ini kan megang gigi geraham macan gitu kan. Nanti ada gitu. Iya. Kan beresiko iya, gitu. Tolonglah. Fitur ini kayaknya bagus buat teman-teman yang bikin foto prewed. Nextnya Gustiara Taruli. Numpang nyampah ke Alvia, saya juga mau ngabsen penghuni Ragunan satu-satu. Udah nggak ada izin, malahan nuntut. Otak di mana otak? Emang ya dari awal udah kelihatan mau menang sendiri. Api udah berkobar masih santai-santai jepret-jepret. Minta maaf pun cuma cari selamat sendiri. Betul. Gak sadar apa separah apa yang udah ditimbulkan dari ulah tolol kalian. Kalau memang sungguhan merasa menyesal, merasa ikut bertanggung jawab atas keadaan ini, ya udahlah nggak usah keluar wacana mau nuntut segala. Betul. Bisa nggak sih rame-rame se-Indonesia nuntut mereka? Gila banget ya, dibikin kesel banget malam ini. Sabar, tahan Esmoni. Nextnya ada dari Nindiso. Kak ikut nimbrung ya. Hayu Kak Alvia keluarkan semua kebun binatangmu. Bisa kali nih netizen ngulti ini pasangan problematik. Yuk bisa yuk mereka yang masuk polici. Kalau nggak masuk kita rame cemplungin ke kawah gunung berapi biar makin membara itu cita. Atuh meleleh atuh. Aigawa. Numpang lapaknya Kak Alvia, ternyata bukan cuma Kang ngutang yang lebih galak daripada yang ngutangin. Kang bakar tempat wisata juga lebih galak daripada yang dibakar. Set dah bocah. Si galak nih. Sampai sekarang aku belum tahu nasib petugas yang dilaporkan ya. Apakah ada backup pengacara juga gitu.
Nextnya Tegaduh Nami, sejauh ini sih yang paling jauh ya. Bener kata Nyonya nih orang go. Coba Nyo pengen denger lagi bilang apa katanya. Tolonglah dijukis. Hai Kak Alfia dan Nyomang, sehat selalu. Sedikit paham sih setelah melihat contoh pengacara wadidaw sebelumnya kayak Daus atau lawyer Fernie. Tugas mereka yang disewa untuk kuasa bakalan cari celah pembenaran, tapi perlu diingat, hey, pasangan private lawyer tidak bisa menjamin bahwa Anda lepas jerat hukum. Itu jika benar petugas TNBTS dilaporkan, maka harus ada lapor balik karena SOP-nya pasti ada dan dijalankan. Jangan takut, netizen plus 62 bersama kalian, Pak. Betul. Yongs, Mawarintan ya numpang lapak Alfia gimana? Minta dikasih pengarahan, harusnya dikawal. Menuntut pengawasan, pihak WO aja masuk tanpa izin, kalian ilegal woi. Juris official. Numpang lapak Kak, niatnya mau bersihin nama biar nggak dirujak netizen, nyalain petugas, tapi dilihat dari sisi manapun mereka tetap salah. Intinya emang blok. Ada tinggal minta maaf, udah stop sampai situ. Iya. Ih, malah lanjut anjir. Kayak Nurhayati numpang lapaknya Kalvia hadir nyimak Nyomang. Aduh blok. Pokoknya pengen pakai baju orange juga kali ini. Malah nyalahin petugas lu blok. Nextnya ada dari Yulina Fauzia. Thanks, sukses, bahagia dan sehat selalu buat Nyomang. Maci. Terima kasih. Tukang son hajatan numpang lapak ke Yuli. Mang pirasat anema ya katanya. Asap flare kurang banyak, makanya bakar Bromo biar jadi asap yang banyak. Tidak dong. Gak gitu dong. Tidak dong. Tidak ini balas Yuli, balas-balesan dan ini ada Antoni Mura. Makasih lapaknya ya Kak. Malam Nyomang dan sobat santuy Inhere. Izin emosi Mang. Itu kuasa hukumnya bilang sudah dilakukan pemadaman pakai air galon. Pakai air ini bukan galon tapi botol. Mana bisa dong? Hey, pakai nuntut petugas karena nggak pengawasi. Hey, siapa Anda yang pakai otak Anda? Pakai otak Anda. Hey, katanya udah tahu lagi musim panas kau bawa lah itu flare. Otak Anda di mana? Hey, yang Anda di video itu. Udah merusak alam, cuma minta maaf aja katanya. Udah Mang, kepala sakit jadinya gara-gara emosi. Allah tolong, Nesya Cruella. Aku gak akan komen panjang lebar Mamang, karena emosiku sudah terwakilkan sama Nyonyo. Mamang yang repot menyensor kata-katanya. Nesya Kopral 494 ya. Konoha sedang berduka di dunia artis. Lagi laku bocah-bocah kosong di dunia hukum, lagi ngetren pengacara-pengacara kosong. Tolonglah terangkanlah. Mayuda Pratama. Langitku mendung sudah 4 harian gara-gara ini. 4 aqua besar cukup banget kali. Kalau aku lepas jaket, aku basahin, aku tutup, itu apinya pasti padam kok. Masih bisa itu kalau mau usaha. Minimal hubungi petugas lah kalau nggak bisa padam. Blok banget sih, ya, betul. Bener di pakaian atau apa sesuatu yang itu dibasahin buat nutup. Biar nutup oksigen yang bisa diakses sama api gitu. Karena api kan ngebakar oksigen tuh, bahan bakarnya. Tolonglah. Nextnya Yuki Kuran, seharusnya Pemda yang nuntut 2 orang BO ini ke pengadilan. Katanya dari situ nanti semua tergantung keputusan hakim. Netizen plus 62 tinggal kawal sampai putusan. Abiu aku yang sikat. Numpang nitip sendal ya. Ini bukti video sudah sangat jelas pas mulai kebakar. Apa yang kalian lakukan? Kenapa cuma pakai 5 botol air mineral? Kok nggak kalian kencingin aja biar kau Apa mbok kira netizen buta dan goblok ya kayak pikiran kalian? Iya dipikir netizen kagak paham. Tolonglah Tuan Nugroho. Malam kan numpang lapaknya bentur komentar. Loh kok malah nuntut balik petugas yang Gunung Bromo ya? Wahai Pak pengacara, klien Anda tidak ada izin kepada petugas yang menjaga di Bukit Teletubbies kalau ada kegiatan mau foto buat prewedding. Setuju banget nih sama Nyonyo, gue jadi ikutan emosi sama laporan pengacara. Salam 3 peja buat yang punya lapak, Nyomang dan para santri people yang always in here. Kok bisa begitu ya, jari kakinya lucu banget. Ya Allah, tolonglah. Nur Rasana malam Nyomang, buat kedua calon pengantin saya ucapkan dasar wiu. Lah ini mah kan ininya kasino yang di film Warkop, dinosaurus kiri ke asu. Anak 90-an, 80-an nih. Nextnya Elvas. Next tiap tempat wisata dikasih alat buat ngecek punya otak apa enggak wisatawannya, biar nggak kejadian kayak gini. Nggak ngerti, aku nggak ngerti. Jenny Deandra, hai Nyomang, maaf ya kemarin typo jadi nyomong gitu ya. Semoga Nyomang sehat selalu dan segera dikabulkan apa yang diinginkan. Amin. Gak habis pikir, padahal udah ngerugin banyak orang di sektor wisata ekonomi UMKM dan masih banyak lagi. Kok bener lapor? Kalau bener lapor bakal dirujak sama netizen. Gimana nanti kalau nikah malu nggak ya?
bijak di pernikahannya, jangan sampai nextnya Yvonne Yvonne Brilhart. Brilhart. Di sini aku buka YouTube jam 7 pagi masih rada gelap dan aku emosi sambil ngeteh. Senjatanya 5 botol aqua. Tetep nggak mau disalahin. Ini salah nggak salah, pokoknya kudu marah dan nyalain orang. Minta maaf mah formalitas doang. Takut disumpahin sedunia berkat internet. Sok yang mau ngomong di lapak silakan. Ini saking aku sebelnya komen sebelum kelar nonton. Pengacara sekarang profesi dagelan ya katanya. Pengacara ya kosong, tolonglah. Nah ini nih ya nih, dari Firman Syah Wildan, Pak Dokter nih ya. Harus Nyonyo nih yang baca dengan logat timuran lebih mantep. Aku bisa nih. Oke. Cok, tiket 39 ewain, jalu dikawal, asu temenan, ancen goblok raimu. Sudah bagus tidak jadi tersangka, malah menggali lubang kuburannya sendiri. Terkadang cara bercanda Tuhan seperti ini membolak-balikan keadaan dan kita sudah bisa kan membayangkan benih penerus bangsa yang akan mereka lahirkan. Kasihan bakal guru yang mengajar anak-anak mereka kelak. 39.000 lu ngalap dikawal, lu siapa sih? Kecuali setuju banget aku ini. Kecuali bayar 500.000 minta dikawal ya udahlah. Special gitu. Guide gitu, tolonglah nextnya Fuji PW. Numpang lapaknya mas, nggak kebayang gimana capeknya mamang ngesensor omongan Nyonyo. Tapi emang gue tutup vlog sih pengantennya, nunggu dia pakai baju Shopee aja deh. Sebelum ngedit aja aku buka YouTube nyari sound effect lumba-lumba SpongeBob buat karena terlalu banyak ya ngomongnya. Nextnya dari Prasasti ya, sumpah buat gue pribadi ini adalah berita dan kasus yang sangat membagongkan setelah kasusnya Paleka ya. Nggak tahu lagi dia bener-bener nggak bisa berword-word lagi, emosinya terasa sampai ubun-ubun, sampai kehabisan kata-kata mutiara juga. Thanks Nyonyo dan Mamang, sehat selalu biar bisa selalu update berita membagongkan lainnya. Rekan-rekan santuy, mana suara kalian? Nextnya dari Foodin Z. Paleka yang dulu soal sampah itu ya kak? Ya di sini dibales. Ya, betul, Nextnya Asjan Channel, emosi sampai sakit kepala nih Kak Prasasti. Semoga kita dan keturunan kita dijauhkan dari perbuatan seperti itu. Kasusnya bisa selesaikan dengan seadil-adilnya. Torajeus. Numpang komen ya kak, hebat juga nih pengacara membela kliennya secara membabi buta tanpa logika. Ya mungkin mereka berusaha memadamkan api, tapi setelah selesai lihat-lihat foto api dan membesar kemana-mana. Udah tadi udah pademin udah nggak bisa. Gimana? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Buset. Nextnya Sulawesi. Apa iya ada 5 botol aqua besar? Make sense gak sih selevel orang yang kelihatannya mampu dan kaya masih pakai botol aqua besar? Biasanya botol tanggung nggak sih? Atau itu pengacara cuma ngada-ngada? Siapa tahu si pengacara cuma salah sebut pret sliding tuh orang. BTW ini kasus pas banget sih buat pengalihan isu, walaupun ini juga serius banget gitu. Nextnya Army Nation. Itu pentingnya otak dan modal. Jika ingin pakai efek-efek bisa pakai jasa profesional untuk editing. Untuk masalah melaporkan juga hak mereka, tapi juga akan ada pendalaman untuk laporan. Ini dari user kepo dikit, isu apa ya itu kasus pembunuhan kucing. Apa ya, aku bingung. Iya. Nextnya ada dari Bri Aurora. Terima kasih Nyomang bahas updatean kasus yang bikin emosi, orang yang waras and smart people yang always in. Here. Yuhu. Padil Muhammad, aku sikat. Halo Nyomang dan Kak Bri, numpang lapaknya ya. Kukira pengacara DJ Ferni yang biawak definisi sempurna, lu salah, lu lebih galak, gila. Lu yang tolol, lu yang nuntut. Semoga ditempelin penunggu Bromo deh katanya. Alin siapa? Ayo Mang numpang komen. Yuk kita samaan lagi dapat jadi combo emosi. Sumpah aku heran di otak orang itu apa sih. Syukur-syukur aja nggak dituntut negara atas kerugian yang terjadi gara-gara private mereka malah nuntut balik. Ya Allah, doain buat mereka cepet-cepet pakai baju Shopee, nikah aja temennya ngikutin apa kata manajer WO-nya. Sekarang ada masalah ngikutin lagi ide dari pengacaranya buat nuntut balik. Tuh orang punya otak nalar nggak sih, bisa ngira mana yang bener nggak ngerti. Orang nggak mau disalahin jelas-jelas salah. Mungkin si priwet itu punya gudang isinya penuh list apa yang tidak boleh dilakukan, tapi lupa belajar kalau ke wisata alam ngapain. Pengacaranya bisa belain gitu, mungkin pas nikahan si priwet
nanti diundang gratis karena tamu undangan sepi. Ada si pengacaranya nyuruh kita nggak boleh langsung nuduh si priwet, tapi nyebut petugas yang punya kesalahan mutlak. Kayak pengacara tahu aja si priwet bakal madamin. Kayak gini minta maafnya nggak keterima, percuma minta ampun sambil nyalain orang lain. Betul. Betul, next ada dari Ded, numpang komen ya kak, kayaknya 2 orang yang prewed ini kurang deh otaknya. Soalnya pertama ditawarin konsep flare, ya. Kedua ditawarin sama pengacara untuk penyalahan tuntut balik, ya. Tinggal nunggu aja selanjutnya ya. Apa yang iya sama mereka yang Last of the Last ada dari Firstiar Nurwinanto. Orang lain haus pujian, mereka ini kayaknya haus hujatan. Gak cukup dihujat karena kebakaran, sekarang minta dihujat karena mau nuntut petugas. Sayang naon dan habis. Ini kan kepalanya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa. Junjun dan aduh, Mamang. Terima kasih. Cabut dulu dan ciao.